Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Nakamila, dan saya berasal dari kelas 4. Dan sekarang kita akan membahas tentang pembagian harta waris dalam Islam. Diatur dalam Al-Quran. Jadi dalam pembagian harta waris itu, dalam Islam itu sudah diatur atau sudah tercantum dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surat An-Nisa, yang dimana menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam agama Islam itu sudah ditentukan ada 6 tipe. Jadi memang dalam harta warisan atau dalam pembagian harta waris dalam ajaran Islam ini memang sudah diatur dalam agama Islam, karena agama Islam itu adalah agama yang memang penuh dengan beberapa macam tata dalam kehidupan, agar dalam menjalani kehidupan itu dalam keadaan yang baik. Nah, kan di sini tuh ada 6 tipe. Ada 6 tipe atau persentase pembagian harta warisan. Ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperlapan, atau 2/3, ataupun sepertiga. Nah, untuk kalau misalkan dalam ahli warisnya juga itu ada 25, 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Dan ternyata dalam hak warisan ini itu sudah tercantum dalam pasal 45 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Wow, ternyata hak ini tuh sudah tercantum juga dalam KUHP ya, dalam undang-undang, selain dalam Al-Quran juga. Ternyata terbukti bahwasannya dalam ajaran Islam ini sangatlah dibutuhkan, sehingga dibuatlah pasal untuk memperkuat bahwasannya dalam pembagian harta warisan itu memang benar-benar harus diperhatikan, memang benar-benar harus secara detail, tidak boleh salah dalam pembagiannya, agar nantinya itu tidak terjadinya suatu permasalahan antara saudara dengan saudara lainnya. Maka dari itu diperkuat lagi dengan adanya KUHP ini. Selain dari dalam Al-Quran, yaitu dalam agama sendiri, ternyata walaupun bukan dalam agama Islam, ketika hukum telah berlaku maka itu harus dilaksanakan, maupun dalam keadaan pun terpaksa, karena memang aturan itu memang terpaksa. Nah, memeriksa yang dimana menyatakan bahwasannya dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa pengadilan agama itu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan ketentuan dalam ilmu fikih yang lebih spesifik terkait dengan pembagian waris, antara lain yang pertama itu adalah asal masalah. Nah, maksud dari asal masalah itu adalah bilangan terkecil yang darinya itu bisa didapatkan bagian secara benar. Lalu yang keduanya itu adalah adarur ru'us, yang dimana bilangan kepala yang dapat warisan. Jadi jumlah orang-orang atau jumlah beberapa orang yang berhak mendapatkan harta warisnya. Lalu yang ketiga itu adalah siham, yang dimana siham itu adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris zawil furud. Dan yang keempat itu adalah majmu siham, adalah jumlah keseluruhan siham dalam menghitung pembagian warisan. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila kesalahan. Jadi maksud dari kesimpulan ini itu bahwasannya janganlah sampai kita salah dalam menghitung pembagian harta dalam warisan, karena itu adalah salah satu hal yang memang benar-benar sangat diuntungkan, atau memang benar-benar sangat dipentingkan dalam penjumlahannya, dan jangan sampai salah, dan harus menggunakan keadilan. Nah, maka dari itu adanya ajaran agama Islam ini itu sangat membantu kita dalam menghitung harta warisan. Selain dari hukum Al-Quran, dari hukum agama juga, ternyata ini sudah tertera juga dalam pasal, sudah termasuk kepada hukum. Berarti mau tidak mau kita harus melaksanakannya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.